saya akan menyampaikan yang teknis. Hanya saja ada prolog sedikit bahwa dari rukun Islam 1 sampai 5 itu bila dibelah akan menjadi 2. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah itu ibadah yang dilakukan oleh badan. Ada ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan lewat harta. Kalau kita sholat namanya ibadah badaniyah. Kalau kita zakat namanya ibadah maliyah. Untuk haji ini ibadah double, ibadah badaniyah juga ibadah maliyah. Maka memerlukan kesehatan badan yang prima, memerlukan biaya yang besar. Ini oleh karena itu perintahnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu semata-mata hanya karena Allah. Oleh karena itu satu, ini teknis banget nih. Nanti pada hari Senin, sebelum subuh seluruh barang yang akan dibawa harus sudah tersiapkan atau tersedia. Yang dibawa selain baju ganti, ya, mungkin perlu bawa gayung. Ini penting, perlu bawa alat mandi, ya. Ini karena antriannya luar biasa. Ya, jadi alat mandi sama gayung, ya. Selebihnya baju ganti. Senin pagi berangkat itu sebelum keluar hotel atau sebelum bis berangkat, upayakan sebelum keluar dari hotel di lobi kita sudah niat nawaitu hajja wa ahramtu bihi. Kalau susah labbaika Allahumma hajja. Kalau susah lagi, saya niat berangkat haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niat wajib, karena kita sudah lebih dari 3 hari di sini, kita dianggap penduduk Mekah. Niatnya dari hotel. Kemarin kan kita niatnya umrah dari Bir Ali. Itu umrah sudah selesai. Tidak ada katanya lagi ini. Sekarang haji. Saya ingatkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Mana kalau tidak niat tidak sah hajinya. Maka ini saya sampaikan kepada Arom dan Karo serta teman-teman, diingatkan sama-sama sebelum berangkat harus niat haji. Itu pada hari Senin. Lalu jam berapa berangkatnya? Pagi, siang, atau sore? Tunggu komando. Karena nanti akan diundi. Kita itu jatuh pada jam berapa? Habis satu dulu ya. Oke. Lalu kita akan sampai ke Padang Arafah. Tergantung berangkatnya jam berapa. Tadi di sini kewajibannya hanya satu, niat saja. Sampai di Padang Arafah kita belum apa-apa ini. Tapi kita sudah mandi ihram dulu. Pakai pakaian ihram. Lakukan sholat sunat ihram. Nah, di sini ya, sini. Di kamar juga boleh, cuma di kamar kan susah kita sholatnya. Ya, di sini. Habis itu sebelum keluar hotel kita niat haji, labbaika Allahumma hajjah. Sudah patek ini, tidak boleh diubah. Ini yang wajib, labbaika Allahumma hajjah. Yang tadi itu rentetan kaitannya sunnah ini. Cuma kan sempurnakanlah haji dan umrohmu. Maka harus mandi ihram, pakai pakaian ihram, sholat sunat ihram, baru niat
ihram atau niat haji. Itu urutannya begitu. Tidak boleh dibalik. Seperti Bapak Ibu kalau pakai baju kan mesti urut toh. Dari pakaian dalam, pakaian luar, baru terakhir dasi. Jangan pakai dasi dulu, baru pakaian-pakaian yang lain. Kan tidak mungkin. Orang ibadah juga ada urutannya begitu. Lalu berangkat kita ke Padang Arafah. Pakaian ihram harus terjaga. Bapak-bapak pakaian ihram ya, ke bawah harus menutupi lutut. Yang kedua, pusarnya harus ditutupi. Udah perutnya gede, udel ketok gitu, edel itu loh. Tolong ditutup ini. Jangan lalu pakai ihramnya di sini nih loh. Ini ada itu, tapi bukan orang Indonesia. Iya. Nah, perutnya gendut, dibuka, ditutup ini. Jadi pada waktu ihram, pada waktu sholat itu harus tertutup. Baina surati warubah, antara pusar sampai lutut harus tertutup. Nanti aktivitasnya di sana biasa. Sholatnya jamak takdim kosong. Nunggu besok harinya pada hari Selasa. Hari Selasa sebelum zuhur ya, kita sudah persiapan wudhu semua seperti mau sholat ini. Secara otomatis sebelum zuhur kan bapak-bapak kan perlu ke kamar mandi itu. Tolong boleh melepas pakaian ihram tapi di dalam kamar mandi. Karena dulu ada pakai celana pendek, kain ihramnya di bawah. Sudah tidak boleh lagi pakai pakaian yang berjahit. Boleh dilepas mau mandi di dalam kamar mandi, dan itu sendirian. Nggak boleh lagi mandi bareng antri. Nggak boleh ikut. Ya, nanti setelah zuhur kita akan mendengarkan khutbah wukuf. Menurut ketua kloter nanti akan dibagi menjadi dua, ya. Separuh nanti khotibnya Bapak Ketua Kloter, separuh nanti pembimbing ibadah. Waktunya zuhur, ya, khutbah wukuf, baru sholat zuhur sama sholat asar jamak takdim qashar. Habis itu kita dianjurkan berdoa. Lalu apa yang kita rasakan di sana? Arafah adalah pelataran yang sangat bersejarah. Dulu Nabi Adam dan Siti Hawa ditaruh di dalam surga. Boleh memakan seluruh makanan yang ada, tapi tidak boleh mendekati pohon ini. Lalu iblis berbisik, Adam, Hawa, pohon yang tidak boleh engkau dekati adalah pohon khuldi. Khuldi itu artinya adalah kekal. Maka kalau engkau makan dari buah ini, engkau akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Rupanya rekayasa dan tipu daya iblis direspon positif oleh Adam dan Siti Hawa. Singkat kata, Nabi Adam dan Siti Hawa sama-sama memetik buah khuldi lalu sama-sama memakan. Akhirnya Adam dan Hawa Allah turunkan ke bumi ini. Nabi Adam diturunkan di Ceylon, orang sekarang bilang Sri Lanka. Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Maka ada Jeddah itu dari Jaddatu, nenek. Berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa. Doanya penyesalan atas perbuatan dosanya. Maka Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita semua pasti banyak dosa. Di sana nanti yang terbaik penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan.
maafkan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sudah menyesal kok sampai tanah air mengulangi lagi. Orang Indonesia bilang obat sambal, makan sambal pedes, berjanji tidak mengulangi lagi, ternyata besok masih nyambel. Penyesalan atas segala kesalahan. Apa doa Nabi Adam? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dzolamna, kami yang telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, andai kata Engkau tidak memberikan pengampunan kepadaku. Wa tarhamna, andai kata Engkau tidak memberikan kasih sayang kepadaku, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Saking bagusnya doa Nabi Adam, doa itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu besok bisa berdoa penyesalan apa atas segala kita muhasabah, ingat-ingat apa dosa-dosa kita, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, al-hajju arafah, intisari orang haji itu di situ, wukuf di padang Arafah. Dan ini rukun haji, sekalipun orang itu sakit, sekalipun sakaratul maut di rumah sakit, akan dibawa ke situ. Karena intisari haji yang tidak boleh diwakilkan kepada siapa saja. Biasanya waktunya orang berdoa itu setelah kita mendengarkan khutbah sholat sampai kurang lebih datang waktu asar. Nah, belajar berdoa itu lama itu. HP-nya dimatiin dulu nanti di sana. Jangan lihat gambarnya Luna Maya ini. Jangan. Setelah habis asar, kita sudah boleh kemas-kemas. Informasi tadi malam, jamaah haji yang ada di hotel ini akan dibawa ke Musdalifah itu setelah sholat maghrib. Maka maghrib sama isanya jamak takbir qashar, dibawa ke Musdalifah. Di Musdalifah itulah saatnya cari batu. Berapa jumlahnya? Nanti untuk sendiri 75, untuk yang mewakili juga 75, ya. Hitungannya 70, tapi khawatir nanti pelomparannya ada yang tidak masuk, ya. Bisa dipahami Bu ya? Ininya harinya malam hari, kadang-kadang gelap. Artinya lampunya di Musdalifah itu tidak semua sudut tersinari lampu. Batunya jangan besar-besar, kecil-kecil aja lah, yang penting batu. Setelah dapat batu, segera kembali lagi ke bis. Al-mabitu fi Musdalifah, ini wajib haji menurut Imam Syafi'i. Tidurnya di mana? Tidurnya di bis. Bagaimana saya tidak bisa tidur? Yang penting niat tidur. Saya tidak bisa baring, sambil duduk pun boleh, bahkan sambil berdiri tidur pun kalau bisa boleh. Paham ya? Bisa dimengerti. Setelah jam 12.00 kita kan bawa ini dari Arafah. Biasanya sebelum jam 12.00 itu di kota ditutup jalan itu. Nanti setelah lebih jam 12.00 udah lewat 2-3 menit, portal itu dibuka. Baru kita akan jalan. Cuma tidak boleh berontak juga kalau ada moderasi haji. Karena menurut imam yang lain, bermalam di Musdalifah itu sunnah. Tapi Syafi'iyah mengatakan itu wajib. Cuma dulu berdasarkan pengalaman saya, sebelum jam 12.00 portal pasti tidak dibuka. Baru malam hari kita akan sampai di Mina. Laksanakan sholat subuh di Mina.
Jangan sampai sholatnya sendiri-sendiri. Tetap berjamaah, dijaga tadi. Lalu pada tanggal 10 pagi nanti ikuti instruksi jam berapa kita akan melontar. Ini lontaran yang paling padat karena hanya satu sumur. Orang yang tadi itu lapor bilang 5 juta memperebutkan satu sumur. Zaman dulu sumurnya cuma separuh bulatan dan lebarnya harus dari arah sini. Tapi sekarang sudah dibikin seperti perahu seyuknya pun kita dari arah depan, jangan dari arah belakang. Sekalipun ulama yang lain mengatakan yang penting masuk, tapi kalau bisa dari arah depan. Sekali lagi, itu hanya sumur satu direbutkan orang 5 juta. Cara melontarnya harus begini, bukan begini. Melontarnya satu, tidak boleh diragam. Biar cepat ini 7, ini 7, aku panggil orang 10 ini. Gak boleh, harus satu. Jadi lontar dulu untuk dirinya, baru lontar untuk orang yang diwakilinya. Tidak harus pulang lagi ke tenda. Setelah selesai melontar jumroh, namanya Jumratul Aqobah. Jumratul Aqobah itu ada 3 sumur, tapi yang dilontar sumur terakhir, sumur yang ketiga. 1, 2 dilewati. Jangan aku sudah melompat itu kosong ya kosong itu bukan temannya kok. Nah, jangan sampai keliru ya. Setelah selesai kita akan ambil tahallul awal. Tahallul awal itu ditandai dengan menggunting rambut, sudah bisa lepas pakaian ihram. Maka seluruh hal-hal yang diharamkan pada waktu kita ihram sudah boleh, kecuali 1 kumpul suami istri. Setelah kita sudah ganti baju, tapi tetap larangan-larangan yang tadi diserahkan fusoko jindal itu harus dihindari. Perbedaan hanya ada di tanah air, jangan dibawa ke tanah suci. Nanti mau gegeran lagi setelah pulang ke rumah. Ya, di sini jangan gegeran. Kita nunggu lagi besok harinya pada tanggal 11. Kita melontar Jumratul Ula 7 kali untuk dirinya, lalu 7 kali untuk yang diwakilinya. Lalu bergeser ke Jumratul Wusta 7 kali untuk dirinya, 7 kali untuk yang diwakilinya. Bergeser lagi ke Jumratul Aqobah 7 kali untuk dirinya, 7 kali untuk yang diwakilinya. Tidak harus Jumratul Ula 7, Jumratul Wusta 7, Aqobah 7 baru yang diwakilinya, enggak gitu. Nanti mandir macet ini. Bisa dipahami Bapak ya? Kita nanti besok harinya tanggal 12 sama. Yang kemarin direncanakan mau pulang pada tanggal 12, ada kekhawatiran. Karena manakala kita ambil nafar awal, seluruh jamaah haji itu sudah meninggalkan Mina sebelum maghrib. Khawatir nanti kalau kita ambil nafar awal, ketua kloter sama pembimbing ibadah sudah di sini, sementara jamaah yang lain masih di sana, kan tidak ada yang ngurusi. Maka kesepakatan beda malam, sekalipun mungkin ini masih bisa berubah ya, kita akan ikut nafar sana, sehingga menyempurnakan sampai pada tanggal 13. Kalau tanggal 13 sudah melontar, sekalipun dimuat sampai malam gak ada masalah, tidak ada batasan waktu. Lalu dibawa pulang lagi pada tanggal 13 itu ke hotel ini. Ke hotel ini tetap dijaga. Kita di posisi sudah
tahallul awal, tapi haji belum selesai. Sampai sini nanti saya minta ini nanti untuk yang didorong itu komandannya itu Pak Edward ini, ya yang tentara yang di sini sama Pak Mujahid. Nanti yang didorong itu tolong jangan meninggalkan tempat ini, akan difoto satu persatu ya biar nanti tidak lupa. Sama teman-teman yang saya tulis itu ada Pak Fauzi, ada Pak Yarhan, ada Pak Mujahid, ada Pak Irfan, ada Pak Eko Guru, ada Pak Faisal, yang lain-lain, ada Pak Nurholis. Nanti untuk ngomando dua orang supaya nanti tidak kejejar ya. Pulang dari Mina tanggal 13, namanya Nafar Sani. Sampai di sini baru kita akan berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun haji. Kalau wajib haji itu yang melontar itu boleh diwakilkan, yang diwakili tidak harus dibawa di kemah. Tapi kalau rukun haji yang diwakili dibawa, maka didorong-dorong itu bedanya. Maka kemarin muncul biaya kan tawaf sa'i yang pertama. Nanti muncul biaya yang gede ini tawaf sa'i. Ini tarifnya lebih mahal karena lebih sulit. Setelah kita tawaf, kita sudah sa'i kayak kemarin malam-malam itu, kita sudah bebas segalanya. Tidak perlu lagi pakai tahallul karena kita sudah ikut tahallul awal. Artinya sudah bebas, sudah selesai kita melaksanakan ibadah haji. Hanya saja masih ada satu kewajiban. Sebelum kita meninggalkan kota Mekah, wajib haji namanya tawaf wada, tawaf permisi, tawaf pamit akan didorong lagi. Itu muncul biaya lagi. Itu yang kemarin Bapak Ibu titipkan ke saya untuk 3 kali tawaf sama sa'i untuk umroh, tawaf sama sa'i untuk haji, sama yang ketiga tawaf wada. Lah kalau itu sudah selesai, kita masih ada waktu kurang lebih berapa hari Pak Ketua Kloter? Seminggu. Masih ada waktu 7 hari. Silahkan yang mau melaksanakan umroh sunnah. Yang paling dekat ke sini adalah Tan'im. Tidak harus dikoordinir. Naik taksi dari Jalan Besar, bilang saja ke Tan'im. Tan'im itu ada Masjid Bunda Siti Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Caranya sama seperti kemarin. Jadi mandi sunnah dulu, pakaikan ihram, berangkat ke Tan'im, niat umroh, ke sini tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Saya anjurkan umroh sunnahnya setelah selesai haji. Tapi kalau mampu silakan. Mau sekarang, mau besok, bagi yang mampu. Lah oleh karena itu, ini sudah rampung ya. Saya kembali ini untuk masalah pelontaran. Bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah tua, yang pernah punya riwayat penyakit, tolong jangan berangkat sendiri, bisa diwakilkan. Ini saya tekankan tugasnya karo sama karo. Siapa yang diwakili, siapa yang mewakili. Maka muncul bahasa siapa yang di tenda, siapa yang berangkat itu. Maksudnya yang di tenda itu yang diwakili, yang tidak berangkat. Lalu yang mewakili yang pergi ke Jamarot. Ini tidak perlu sampai ke ketua kloter, tidak perlu sampai ke bimbing ibadah. Tolong dikondisikan di masing-masing regu, di masing-masing rombongan, siapa yang diwakili dan siapa yang mewakili. Yang mewakili yang berangkat melontar, yang diwakili yang tinggal di
Nah, setelah mewakili tolong lapor ibu pelontaran jumrohnya sudah saya wakili biar dia tenang. Ada pertanyaan? Ini sudah teknis banget, monggo. Kamu enggak? Saya tanya mengenai bazar. Ini kita sudah perintah Pak untuk mengamankan gitu kan. Tapi kita melaksanakan. Pak, saya sebagai anak ya, pakai itu Pak Nur. Maju aja. Monggo pakai ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya saya pertanyakan Pak mengenai batal. Tentunya saya juga membatalkan orang tua. Namun sudah saya amanahkan. Namun saya sebagai anak, apakah boleh untuk melempar atau tidak? Yang keduanya, ini sudah tahalul. Sehingga tahalul ini kan sudah lepaskan. Karena saya rindu, kira-kira nyium istri boleh nggak Pak? Sudah tahalul haji sudah selesai. Mau nyium istri boleh benda. Lebih dari mencium boleh. Tapi sudah selesai loh ya. Bukan cuma tawaf loh ya. Sudah tawaf, sudah sa'i, sudah selesai. Sudah selesai. Lebih dari mencium boleh. Mau tiap hari 10 kali boleh. Asal sudah selesai tahalul. Yang tidak boleh itu sejak tahalul awal itu loh Pak. Setelah kita melontar jumroh yang pertama kan kita tahalul. Hingga nanti sepelontaran sampai yang ketiga, yang keempat, lalu kita nanti tawaf, baru kita sa'i. Itu yang tidak boleh di situ. Pak, bagaimana kalau habis rapat sekarang? Boleh. Boleh, sekarang belum jadi boleh. Ya, nanti rapat jangan lama-lama nih. Ya. Jadi boleh ya. Ada pun kenapa? kita sudah menganggarkan Pak. Tahalul itu bukan memanggatkan Bapak. Batal. Terus sebagai anak itu mengganggu melemparkan dirinya. Oh Bapak, badal itu beda. Kalau badal haji yang membadali atau yang mewakili harus sudah pernah haji dulu. Enggak boleh. Gini. Enggak, saya jelaskan gini. Berangkat sini kan ada umroh, ada haji. Kemarin kan sudah umroh toh? Umroh haji. Kemarin. Nah, terus Bapak mau jadi badal mengumrohkan orang tuanya, mengumrohkan saudaranya, boleh. Tapi di umroh. Ustaz saya potong yang tadi. Yang mau membadalkan orang tua sementara itu sendiri jadi jelaskan dulu. Makanya nanti kita ke sana, ya. Jadi ke sini kan ada dua, ada umrah, ada haji. Kemarin kan kita sudah umrah wajib, untuk dirinya kan sudah selesai, maka boleh menjadi badal orang tuanya. Saya akan pergi ke Jakrana untuk mengambil mikot, akan melaksanakan umroh untuk ibu saya. Tuh, ke Tankim juga boleh, ke Hudaybiyah juga boleh, ya. Mau kembali lagi ke Bir Ali juga boleh, ya. Banyak, ya. Yang penting keluar dari batasan tanah haram. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum haji, tidak ada badal haji. Yang ada badal umroh. Nanti kita melaksanakan ibadah haji untuk dirinya. Boleh nggak saya membadali orang tuanya? Boleh, tapi tahun depan, bukan sekarang. Kalau mau saya ada link, tapi mahal 15 juta. Nanti ada orang yang ikut, tapi nggak deh, repot ngurusin duit orang itu.
Ya, jadi sekali lagi saya hari ini berangkat haji untuk orang tua saya. Tapi saya sudah haji 2 kali, tahun 99 sama 2007. Jadi orang yang boleh membatalkan haji harus orang yang sudah pernah haji. Bagaimana Pak, saya niatnya untuk berdua? Serakah itu namanya itu. Tidak ada haji untuk berdua. Jadi yang ada bergantian, ya. Di tahun ini saya untuk diri saya dan untuk orang tua saya tidak boleh. Rampungkan dulu tahun ini haji untuk diri kita, nanti tahun depan untuk orang tua kita. Oke, Pak. Boleh. Lebih dari itu boleh. Ya, jadi ibu bapak, maka saya serahkan penuh kepada Karom sama Karlo untuk melontar itu yang diwakili siapa saja. Satu orang boleh mewakili temannya satu, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Tidak ada batasan berapa yang diwakilinya. Cuma dipastikan 1 orang 7 artis. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis ibadah, saya kira nanti bisa ditanyakan juga ya. Tapi ini saya ingin menanyakan tentang teknis pengangkutan. Untuk pengalaman, walaupun kita ini disuruh pagi-pagi, itu ketika saya dulu ternyata diangkutnya jam 3 malam. Jadi nunggunya sampai 1 hari setengah. Diangkut dari hotel ke Arafah. Begitu juga dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Sama. Karena harus lalu lintas yang panjang itu bis itu tidak semudah dibayangkan cepat begitu tidak. Ya. Jadi mungkin karena Pak Haji tadi malam ikut rapat, diperkirakan ya, kira-kira itu diangkutnya jam berapa yang dari hotel ke Arafah. Kemudian juga untuk yang di Arafah ke Musdalifah dan Mina biasanya Pak, itu bis itu rebutan. Apakah kita bis akan dibuat begitu dijatah B1 untuk rombongan 1, B2 untuk rombongan 2 begitu, atau asal masuk saja? Karena ingat, rebutan cepat-cepatan itu. Rebutan bukan hanya rebutan antar kloter, antar rombongan, rebutan antar kloter itu juga terjadi. Karena di sini kloter berapa di sini? Kata Pak Ketua banyak tadi ada beberapa kloter yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ini teknis pemberangkatan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lupa nanti yang ditanya banyak-banyak. Teknis tentang pembagian tenda ini juga yang bisa jadi kelahi. Tenda juga begitu ya. Tenda itu kami dulu pernah rebutan dengan orang Jogja. Apa itu kloter dari Jogja. Itu sampai ya nggak sampai gontok-gontokan sih, tapi mulut sama mulut itu sampai hampir duluan sama duluan gitu. Ya karena ternyata tenda yang untuk kita itu sudah ditutupi dulu. Oh, kok ada orang banyak sudah ini dari mana? Ternyata dari Jogja gitu. Nah, ini juga ya teknis tenda ini apakah sudah disurvei dan dikasih tanda supaya tidak ditutupi orang atau belum begitu? Dan tenda kita itu berapa tenda gitu. Itu Ustaz, saudara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam Ketua Kloter sama pemerintah bedah rapat dan kita menandatangani perjanjian damai. Ya, perjanjian damai. Artinya bisa saja rencananya jam 7 pagi tapi berangkatnya jam 7 malam. Dituntut sabar. Kita menandatangani fakta integritas perjanjian damai. Memang ngurusi orang segini banyak kan susah toh. Nah maka diminta kesabarannya. Malah bahkan tadi malam yang nggak masuk akal ada. Kita itu direncanakan lontar pagi,
Sampai sana ditutup. Nanti gilirannya sore. Dan tidak boleh meninggalkan jamarat, nggak boleh lagi kembali ke tenda. Lah terus makannya gimana? Nah, maka semua itu nanti ya dituntut yang tadi itu loh. Waman fardhu fihi al hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini kami sudah menandatangani. Panjenengan harus sabar, semua ini diuji kesabarannya. Siapa tahu dengan kesabaran itu Allah berikan kemakmuran buat kita semua. Amin. Satu. Yang kedua, satu bis itu berisi 50. Sementara satu rombongan rata-rata 40. Betul kita ini akan rebutan. Teorinya per rombongan, tapi prakteknya tidak bisa. Ya boleh saja berebutan, tapi jangan sampai menyakiti hati orang lain. Memang faktanya begini, tidak bisa dihindari. Mestinya kalau 40 kan pas rombongan ini enggak, isinya 50. Kalau dia ada rombongan betul. Nanti rebutan itu tidak hanya satu rombongan, tidak hanya satu rukun, tidak hanya satu kloter. Maka dituntut kesabaran. Nih, kalau di Mina atau di Arafah, yang pasti sudah dikasih tanda. Maka mohon maaf, ini tadi ada instruksi tidak boleh kemana-mana. Cuma begini, kita untuk ketemu saudara, ketemu teman itu hanya di Mina. Ya itu hanya di situ. Kalau di sini kita kan kesulitan. Sampai mau nyari saudaranya, tinggal tanya. Embarkasi mana? Kloter berapa? Itu nanti tugas kalau embarkasi Solo kloter 7 ada di sana. Bapak lurus, nabrak, belokkan lagi, nabrak, belokkan lagi, nabrak, itu akan dikasih tahu. Ya cuma memang harus memiliki memori yang bagus. Tadi putarnya kemana? Beloknya ke kanan, pulangnya ke kiri. Itu kalau mau ketemu teman yang paling enak di Mina, asal tahu rumusnya. Embarkasi mana, kloter berapa, itu paling enak. Nanti saat dari Arafah akan ke Musdalifah, tambahnya rebutan gak karu-karuan. Nah makanya dituntut, mohon maaf, yang bawa orang tua ini masing-masing regu ini harus kompak ini. Seperti Pak siapa yang dari Kios, Pak Amri Armi. Nah Pak Armi itu kan dia sama istrinya. Lah maka itu harumnya Pak Mujahid. Tapi kan tidak mungkin Pak Mujahid terus nangani semua orang. Maka di masing-masing regu itu ada yang siap membantu, terutama yang laki-laki, ngangkat ke bis sama nurunkan dari bis. Ini memang kreditnya luar biasa. Tapi inilah namanya ibadah haji. Jangankan kok mau ke Arafah, keluar dari musola mau ke kamar itu di situ tuh sampai airnya tuh lari semua ke karpet itu. Ya, rebutan itu naik lift itu baru gambaran kecil. Ada yang lewat tangga manual, ada yang tidak mau, ada yang sepeda roda itu sorok paling depan, sementara antriannya di terakhir. Itu sudah gambarannya memang seperti ini. Ya memang faktanya seperti itu. Maka tadi malam saya harus tanda tangan memang. Waktu itu tanda tangan dan bertanggung jawab atas kesabaran jamaahnya. Ya maka disampaikan. Monggo yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, apakah pada saat melontar jumrah itu harus suci sebagaimana tawaf? Jadi kalau batal harus wudu lagi, apakah seperti itu? Yang kedua, kaitan dengan tahalul awal setelah kita melontar jumrah Aqabah, apakah kewajibannya juga bahwa hanya yang sudah ditahalul dulu baru bisa mentahalul yang lain? Kan kemarin seperti itu. Kemudian yang ketiga kaitan dengan tawaf ifadah nanti, karena ini kan sangat banyak
untuk mengatur rombongan yang 40 sampai 42 ini agak sulit. Apakah kita boleh mengatur per regu? Misalnya saya ada 10 orang tanggung jawab kami sebagai regu 23, kami menjadwalkan kira-kira oh iya pada subuh antara jam 7 sampai jam 8, yang lain nanti mengatur juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada berapa dan apa saja tadi lupa. Terakhir ya. Tetap kita satu komando ya, berangkatnya bisa sama-sama tapi prakteknya bisa sama-sama kayak yang penting berangkatnya sama-sama karena akan diaturnya oleh maktab ini. Untuk tertuju berangkat nanti jam 3 malam harus ikuti itu, tapi dapat di sana pasti bencar, tidak apa-apa. Artinya berangkatnya bareng-bareng tapi prakteknya tetap bisa, tidak apa-apa. Peregu boleh. Nah, saya kemarin bawa bapak siapa itu tuh, wah itu bisa nabrak Omar itu seneng aku itu, kuat dia itu, oh sama istrinya sama-sama kuat itu, semua itu suruh minggir itu, saya seneng banget itu. Habis itu baru setawaf aja belum selesai, tak bawa mepet ke Ka'bah, kok bilang itu Ka'bah. Habis itu hilang. Ya sudah akhirnya ketemu pagi. Ya. Hal yang kedua, orang melontar jumroh itu, prosesi haji itu yang wajib suci hanya waktu tawaf sama waktu sholat di luar haji ya. Di luar tawaf batal wudu boleh, hanya tawaf saja. Yang ketiga apa tadi lupa ya? Halul pada saat setelah Oh ya, orang yang boleh mencukur rambut orang yang sudah mentahalulkan untuk dirinya. Jangan mentang-mentang bahwa guntingnya sini tak potong kabel ini sampai petak-petak sini, jangan. Nanti Bapak ya, kita baiknya itu setelah selesai. Saya tidak sadar di sana ada tukang cukur apa tidak ya. Kalau dulu di kisaran Masjid Al Quran tukang potong rambut. Jadi kita bisa cukur habis itu. Yang lain monggo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pembicaraan Pak tadi, memang pengalaman kami kalau untuk dari Arafah naik ke bus itu jangan berpikir kayak kemarin kita dari Madinah naik ke bus ini itu pasti rebutan. Itu pengalaman tuh, nggak ada ceritanya. Oh saya bus ini, tapi itu nggak masalah. Insya Allah akan naik semua Pak Ketua Kloter ya. Gak ada masalah, Pak Pemimpin Haji. Cuma yang saya pikirkan, ini sering memang terjadi Pak. Apa yang disampaikan tadi, saya juga alami. Rebutan kemah di Mina. Maka ya kita rebutan ini bukan dengan teman-teman Ketua Kloter ini, tapi dari provinsi lain. Lebih dahulu mereka duduk situ, tasnya di situ Pak. Saya mempelajari Pak, ini saran aja usul saya. Ternyata rombongan dia itu terbagi dua Pak. Ada petugas khusus, jadi dia talwiyah. Di delapannya itu ada orang yang sudah menempati kamar itu, terus menyimpan tas-tasnya. Yang kemudian dari Arafah yang sudah tarwiyahnya di Mina tadi itu, dia jalan kaki Pak. Saya ikutin itu. Jadi mungkin ini saran saya aja nih Pak Ketua Kloter dan Pak Pemimpin Haji, ada sekitar 5, paling banyak 10 orang lah. Itu sudah cukup saya pikir. Ada sekitar 5 atau 10 orang itu yang tidak ikut di bus, ditugaskan khusus untuk mengamankan kemah baik sebelum ke Arafah maupun setelah dan Musdalifah. Karena gini Pak, pengalaman saya juga, orang yang berjalan kaki yang nginapnya Musdalifah kemudian masuk melontar jumrah Akabah itu berjalan kaki, jaraknya Musdalifah ke Mina itu sekitar 5 km, itu lebih cepat sampai Pak, pengalaman saya. Kira-kira jam 8 pagi ya, kita udah melontar di Akabah. Yang naik bus itu di atas jam 11, jam 12 siang biasanya. Nah, itu pun tidak langsung melontar ke Jumrah Akabah, kan lagi capek nih semalaman di Arafah, di Musdalifah. Biasanya di drop ke tenda-tenda dulu, sampai di tenda berkelahi lagi.
mana tenda saya, mana tenda saya. Biasanya agak sore baru diajak oleh Karong untuk melontar. Nah, mungkin saran saya yaitu Pak, ada orang khusus yang ditugaskan untuk mengamankan kemah supaya kita semua bisa enak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Usulannya nanti akan dirapatkan dengan regulator. Tapi yang pasti begini, bila ada perselisihan, kita minta bantu sama petugas. Sebenarnya tenda kita di mana? Kan pasti sudah ada tandanya itu, ya. Ya di mana? Ya, tapi kalau nanti saling mengklaim kan tidak bisa, maka harus ada penengahnya itu. Sama nanti ada petugas khusus, nanti dibicarakan dengan ketua kloter di luar rapat ini. Kalau langsung sekarang, siapa juga yang tahu Medan? Yang tahu Medan siapa? Karena rata-rata belum haji. Ya, begini Pak. Kalau yang penting dari maktab kita sekarang, kan kita udah tahu nih, kita berada di blok mana, di gate mana kalau untuk kita diminta, ya kan? Nah, waktu dia tarbiah dia udah nempatin itu Pak. Di blok itu salah itu apa? Setahu saya tidak ada tarbiyah, sekarang tidak ada tarbiyah ini. Gak mungkin ketua kloter masalah tarbiyah gimana? Untuk jamaah haji Indonesia memang ada tawaran tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 dia sudah ke Mina. Nanti dari Mina baru dia menuju Arafah. Itu kan napak tilas Rasulullah SAW. Dulu zamannya Rasul di Mina itu ditaruh bekal untuk di Arafah. Dulu zaman Rasul. Tapi sekarang kan hanya napak tilas saja mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan itu ditawarkan. Dan semua jamaah haji Indonesia tidak mengikut itu Pak. Karena nanti merepotkan dari beliau cerita. Berbulak-balik dari Mina ke Arafah, nanti balik lagi ke Mina, itu perlu waktu dan juga biaya. Akhirnya kita tidak mengikuti program itu, kita semuanya nanti ke Arafah. Nah, ini nanti di maktab, nanti kami dari kloter dan pembimbing ibadah nanti akan koordinasi dengan maktab yang fasilitasi kita. Bagaimana kondisi kemah untuk kloter 7. Kita di sini ada 10 kloter Pak. Yang di hotel ini ada 10 kloter dari 75 tadi. Jadi nanti dalam 10 kloter itu di bawah maktabnya Masyarif namanya di sini, itu nanti akan membuat kesepakatan. Kemungkinan mudah-mudahan nomor kemah itu sudah ada nanti untuk kita kloter 7. Mudah-mudahan nanti bisa tidak lagi terjadi kredit atau error rebutan tempat itu. Kita berharap seperti itu, insyaallah. Ya, itu untuk kita. Dan kemudian kita maktabnya 57. Jadi maktab 57 itu nanti akan ditempati oleh kloter-kloter yang ada di hotel. Ada maktab 57. Jadi insyaallah ditertibkan. Selain maktab 57 kita bisa memasuki area itu Pak. Jadi khusus 57. Kemarin informasinya begitu. Ini saja. Baik, ada tambahan. Karena rebutan kan berarti siapa dulu siapa dapat. Sekalipun sudah dapat Bapak, tapi ada orang tua nih yang dia perlu berdampingan sesama orang tua itu. Mungkin suami istri itu perlu berdampingan. Mohon kesadarannya untuk mengalah. Ya, sekali lagi nanti kita akan rebutan kasur di Mina ataupun di Arafah. Karena rebutan, tapi ternyata Pak Ampong itu dengan istrinya berpisah, Bapak ini harus digabung. Nah, maka mohon Bapak Ibu untuk lega perasaannya, jembar hatinya, ya. Ya, nanti pasti akan dipisah. Tapi siapa tahu andai kata berdekatan kan, Pampong di tenda ini, istrinya di sini kan cuma terhalang satu dinding. Ada kata dibuat kan bisa. Artinya untuk mendekatkan orang-orang yang sepuh, ya. Mohon anak kala dipindah-pindah, dimohon keikhlasannya. Ya. Memang ya beginilah namanya orang haji. Maka dituntut kesabaran. Tadi Pak Faisal mau bertanya.